Pintu rumah tua itu berderit perlahan, seakan mengundang siapa saja untuk memasuki dunia misteri di dalamnya. Sejak keluarga Aisyah pindah ke rumah tua di pinggiran kota, keanehan mulai bermunculan. Rumah itu, dengan arsitektur klasiknya yang megah, menyimpan rahasia kelam yang perlahan-lahan terkuak. Awalnya Aisyah merasa kagum dengan rumah baru mereka. Ruang-ruang luas, taman belakang yang asri, dan perapian yang hangat menciptakan suasana nyaman. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Malam pertama di rumah baru, Aisyah terbangun karena suara langkah kaki yang mendekat ke kamarnya. Suara itu samar, namun cukup jelas untuk membuatnya merinding. Ia mencoba mengabaikannya, berharap itu hanya bayangan pikirannya. Namun suara itu terus terdengar, semakin dekat dan semakin jelas. Aisyah memberanikan diri untuk keluar dari kamar, namun tak ada siapa-siapa. Kejadian itu berulang beberapa kali. Pintu kamar mandi yang terbuka sendiri, suara tawa anak kecil yang terdengar dari ruang bawah tanah, dan bayangan gelap yang melintas di sudut-sudut rumah semakin membuat Aisyah ketakutan. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah rumah tersebut dan menemukan sebuah buku harian tua di dalam lemari tua di ruang bawah tanah. Buku harian itu menceritakan tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah tersebut puluhan tahun lalu. Seorang anak perempuan kecil dalam keluarga itu meninggal secara misterius di ruang bawah tanah. Konon arwahnya masih bergentayangan di rumah itu. Aisyah semakin yakin bahwa suara tangisan anak kecil yang sering ia dengar berasal dari arwah gadis kecil itu. Suatu malam, rasa penasaran Aisyah mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk menyelidiki ruang bawah tanah. Dengan hati berdebar, ia turun perlahan menuju ruang bawah tanah yang gelap gulita. Sambil memegang senter, ia berjalan menyusuri lorong sempit. Tiba-tiba, senternya mati dan ia terjebak dalam kegelapan total. Saat itulah ia mendengar suara tangisan yang sangat jelas. Suara itu berasal dari sudut ruangan yang paling gelap. Aisyah mencoba memanggil nama gadis kecil itu, berharap bisa berkomunikasi dengannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang, dan suhu di ruangan itu terasa sangat dingin. Aisyah berusaha mencari jalan keluar, namun selalu tersesat. Ia mulai putus asa. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan dingin di tangannya. Ia menoleh, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok seorang gadis kecil berdiri di hadapannya. Gadis kecil itu menatapnya dengan mata kosong, lalu menghilang begitu saja. Aisyah berlari keluar dari ruang bawah tanah sekencang-kencangnya. Ia sampai di kamarnya dan langsung mengunci pintu. Ia terduduk di tepi ranjang, terengah-engah ketakutan. Keesokan harinya, Aisyah menceritakan pengalamannya kepada orang tuanya. Mereka memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Ketika keluarga Aisyah meninggalkan rumah tua itu, mereka melihat sosok gadis kecil berdiri di jendela kamar Aisyah. Gadis kecil itu melambaikan tangan seakan mengucapkan selamat tinggal. Aisyah yakin bahwa arwah gadis kecil itu akhirnya bisa tenang setelah bertemu dengannya. Nah, sekian cerita kali ini. Gimana menurut kalian, guys? Ada yang pernah ngalamin kayak Aisyah gini nggak? Coba sharing di kolom komentar ya.